satu kata sih buat aku, kaget. Karena apa ya, ini kan dari keempat, divisi pertama sama yang ketiga, jadi itu kedua kami lagi di komunitas. Sekarang gak nyangka aku bisa diundang di episode kali ini, suatu keuntungan dan pengalaman lebih juga sih dari aku. Karena ternyata seorang Zafran tuh bisa diundang jadi narasumber, ditanya-tanyain seputar kehidupannya. Ini baru permulaan sih, tapi udah disuruhan dengan pertanyaan yang cukup panjang, oke? Sebenarnya tuh aku sama Bina tuh udah kenal tuh, aku nih kenal sama Bina tuh waktu kelas 7 di bagian setelah klasmit tahun 2020 dan 2021 kan? Itu angkatan aku di Jabar. Itu aku udah mulai kenal sama Bina, apa namanya, lewat gitu. Nah sebenarnya saat waktu kelas 7 itu aku gak tahu apa ya, kayak Bina tuh orangnya gimana sih, karena faktor pertama kan aku kelas 7 dulu ya, kelas 7 2. Nah Bina tuh kelas 7 ini misalnya ini 7 2 nih, ini 7 sama kayak misal kalau mau lewatin 7 tuh kalau nggak pas pulang ya pas pengen ke kantin, kalau nggak pas pengen kamar mandi. Kalau mandi jarang, pas pulang 7 udah keluar duluan. Nah pas ke kantin itu jarang juga, karena itu dia juga kantin. Jadi salah buat baru awal-awal kenal tuh saat kita kelas 8. Dia tuh pas setijab waktu bulan Oktober 2022 kemarin. 2022 kemarin, untung banget kita dapat yang sangat penting. Kami dapat jabatan humas, aku dapat jabatan tahu ketua OSIS nih, jadi kita berdua tuh kayak saling bersinergi nih. Aduh, kan gimana ya? Yang selalu komunikasi lah satu sama lain, karena untuk kemajuan OSIS juga, karena proker-proker humas tuh dibilang sangat sulit atau cukupnya tuh sangat sulit. Sulit. Jadi harus ada komunikasi dengan ketua sama kabinat selalu atau humas juga. Nah dari situ nih kita udah mulai kenal, kita udah mulai ngomong soal banyak topik tentang organisasi, tentang OSIS, tentang cinta. Enggak. Dua itu. OSIS dan organisasi. Itu kan yang poin ketiga. Mungkin itu bakal diangkat di podcast, tapi ini dia sudah berbeda, jadi tunggu aja ya. Dan sampai sekarang udah mulai kenal seorang Sabrina Febriani sebagai ketua humas angkatan 42. Cukup mengesankan sih untuk mengenal seorang Sabrina, karena cukup menyenangkan bisa kenal dengan seorang ketua humas yang emang harus ya. Iya, kalau ketua humas aku tuh kayak, waduh nih gimana ini mau ngomong humas berapat mulu, kalau misalkan ketua humasnya kaku, ribet juga ya ini ya. Harus, bukan emang dari dasar, tapi emang harus wajib. Ya, saya cuma ada peran. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum kamu jadi ketua OSIS, pastinya kamu banyak perjalanan atau pengalaman. Mungkin sulit atau ya ibaratnya kayak ada pelajaran gitu. Apa sih yang bisa kamu memotivasi diri kamu buat kayak aku nih bakal nanti jadi ketua OSIS, atau emang kamu tuh kayak biar kepikiran sampai ke sana? Sebenarnya tuh kita berdua nih aku termasuk ke salah satu OSIS ini ya, OSIS bukan yang nyambung tapi OSIS lama sih. Dari kelas 7 tuh dari awal, habis itu kita lewat seleksi sampai 2 sampai sekarang tuh kita syukur masih lolos gitu kan. Sekarang alhamdulillah cukup bersyukur menjadi salah satu kandidat pengurus yang terpilih sampai sekarang, dan juga amanat untuk mengurus SMPN Manado ini dan OSIS SMPN Jakarta juga. Sebenarnya aku adalah orang yang cukup aktif sih.
apa namanya, informasi buat kalian semua nih para penonton. Aku dulu itu adalah seorang bocah yang cukup ambisius, tapi ambisius itu ambisius yang polos. Karena dari mulai ketahuan ya, karena aku dulu pernah bermimpi. Aku tuh ingin jadi seorang pemimpin di organisasi OSIS ini. Karena secinta itu loh aku sama OSIS tuh, kayak udah bagian dari, aduh bebas ini. Ya, udah bagian dari rutinitas tuh sehari-hari di Limas tuh ya OSIS gitu. Ada sih ekskul lain yang sekarang tuh ekskul praktik kayak pokoknya gitu. Pokoknya sepenting itu lah organisasi di rutinitas aku di Limas. Dulu aku berkeinginan untuk jadi seorang ketua OSIS, kayak aku pengen memajukan dan mengembangkan SMP Masa Jakarta ini jadi lebih baik lagi, membasmi semua kekurangan, semua apa namanya kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Aku ingin membuat di masa itu kayak lebih dipandang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang aku rasakan gitu. Aku bermimpi dulu seperti itu. Jadi aku bilang dulu aku adalah bocah yang ambisius, tapi aku juga bocah yang polos. Dan kepolosan aku dulu tuh ya main bermimpi aja tanpa tahu konsekuensinya itu apa sebenarnya. Kalau misalkan aku bermimpi, aku punya tujuan ini, goals itu, aku masih nggak tahu konsekuensi dan jalan tempuh apa yang harus aku ambil kalau misalkan aku jadi seorang ketua OSIS gitu loh. Iya, ibaratnya kayak aku tuh cuma tahu di bagian luar doang, nggak tahu isi garam manisnya, iya isi garam manisnya apa belum tahu, karena itu pasti aku masih kelas 7, masih nggak tahu apa, cuma main mimpi aja. Sebenarnya aku bermimpi dari saat itu. Aku tuh mulai entah kenapa nih, faktor apa, dari event tuh performa aku tuh mulai menurun, mulai nggak jelas lah aku ya, karena aku tuh yang bisa aku simpulkan tuh karena aku kelena dengan mimpi yang aku buat sendiri. Ibarat tuh kalian tuh ya, kalian nih misal membuat suatu taman bunga tuh yang bagus banget, tapi kalian lupa buat merawat dan membangun lagi taman bunga itu supaya jadi lebih baik. Jadi kalian tuh cuma menikmati aja, tapi nggak mau merawatnya jadi lebih baik lagi taman bunga tersebut. Dan hasil apa? Hasil ya taman bunga itu jadi nggak terawat, jadi jelek karena nggak kalian urus. Kalian tuh ibarat cuma mau nikmatin tapi nggak mau merawat dan mau taman bunga itu jadi lebih baik lagi. Cuman mau berdiri di enaknya aja, di zona nyaman kalian gitu. Kalau misalkan kalian berpikir kalau misalkan kalian bermimpi itu cuma hal yang jelek, cuman udah kerja, gak bisa gitu sih. Karena kalau misalkan kalian udah punya mimpi, tapi kalau misalkan gak kalian jalanin, nanti percuma gitu. Ada gerakan yang harus kalian ciptakan juga. Kalau kalian bermimpi harus ada gerakannya. Kemudian kalian butuh istilahnya tuh tujuan, goal, itu harus ada tindakannya gitu loh. Apa tindakan untuk mencapai goals tersebut gitu loh. Karena kalau misalkan goals, tujuan gak kalian capai, gak cuma kalian ambangin di otak kalian aja tuh ya udah, gak mau tercapai sampai kiamat tuh malah enggak. Iya, bermimpi setinggi langit itu gak apa-apa. Kan tuh kalau misalkan sekarang tuh yang jadi dokter, ya gak apa-apa, itu hak kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian menjadi dokter tapi kalian gak mau belajar, gak mau gerak belajar, kalian tuh ya gimana gitu ya, Cuma angan-angan aja. aku gak bakal berhasil, gak bakal terwujud. Sama kayak mimpi aku di OSIS itu, ingin jadi seorang ketua OSIS. Kesalahan terbesarku adalah aku menciptakan sebuah mimpi, tapi aku tidak mau untuk mencapai mimpi tersebut gitu loh. Cuma jadi kenangan manis, kayak aku dan dia. Kayaknya ada lagunya deh. Lagunya siapa namanya? Siapa? Ada loh. Pamungkas ya, Pamungkas. Pokoknya tuh kayak aku dan dia. Oke, kembali topik. Jadi
Dwi yang sempat episode pertama perdana tuh masuk di podcast ngebahas Mas juga. Aku dipanggil, diajak ngobrol empat mata, langsung Pak Dwi itu dengan tegas ngomong ke aku, dengan seorang bocah yang lugu itu diajak tegas gitu. Kamu Pran, performa kamu di OSIS itu menurun gitu loh. Semakin lalai, semakin gak bertanggung jawab lah. Nah, aku tuh OSIS gak tahu apa yang membuat aku tuh jadi gak jelas kerjanya di OSIS tuh gak tahu. Karena tuh aku masih pikiran tuh kayak jangka pendek lah, masih gak tahu apa-apa, cuman main berpikir aja tapi gak tahu tindakannya kayak gimana. Aku cuma diem-diem aja, cuma meratapi nasib kayak ternyata kok aku bisa gini, kenapa aku bisa kayak gini, itu belum seberapa gitu loh. Sampai di mana titik yang benar-benar tuh gertakan yang ngebuat aku tuh benar-benar berubah gitu, yang buat sampai sekarang nih aku menjadi seorang friend yang udah berubah dari seorang anakku yang kemarin. Dan aku berani menjamin kalau misalkan aku tadi gak digertak saat itu, mungkin aku akan masih mengulangi kesalahan aku, yaitu masalahnya sama mimpi yang aku buat gitu. Mungkin gak ada seorang Muhammad Zafran Khairi yang sekarang gitu. Iya, adanya kamu. Iya, pokoknya tuh masih seorang Zafran yang dulu gitu, gak mau belajar dari kesalahan. Jadi mungkin kalian masih ingat ya, rapat kita tuh yang pertama yang membahas soal apa ya? Itu yang masih ada angkatan 40 udah lama banget. Yang masih ada angkatan 40 itu pas 1 masih kelas 8, kita masih kelas 7. ADRT. Iya ya. Setelah hari guru, pokoknya setelah pembahasan hari guru tuh ada lagi rapat setelahnya yang dimana tuh kita duduk persekpit. Oh berarti ya ada. Iya, ADRT kalau nggak salah. Itu setelah pembahasan rapat itu dipanggil kan anak-anak kelas 7 kelas 8 dan angkatan 40 yang kerjanya tuh menurun. Saat itu aku gitu. Tapi bilang di depan semua penjuru aula tuh, ada angkatan 40, 41 dan 42, bilang kalau misalkan aku Zafran performanya itu menurun, makin gak jelas kerjanya. Pokoknya tuh istilah tuh aku disayur-sayurin lah gitu. Itu kayak aku dicampakkan gitu loh, kayak aduh di depan semua orang gitu loh, di depan puluhan orang di aula, sampai mungkin cicak-cicak nyamuk-nyamuk yang disitu tuh tahu, kecewa itu tahu karena saking kencangnya suara Pak Dwi gitu loh. Terus tuh kayak nangis ya, aku nangis enggak, tapi kayak aduh tertusuk gitu loh. Kayaknya nih aku baru jamin ya, lebih sakit dibilang performa menurun sama daripada putus cinta. Iya, kayak Apa nih yang salah? apa nih yang salah? Aku budek banget. Iya, kalau misalkan sama pasangan kita nih kan baru Ya udah akan balik kayak waduh jabatan kita nih. jangan kita dipertaruhkan gitu loh, yang udah perjuangan mati-matian kayak di evaluasi anaknya gitu loh sama kita. Tapi buat kalian nih yang nganggap kalau misalkan Pak Dwi itu salah, ya enggak dong, karena Pak Dwi itu melakukan hal tersebut tuh terbukti aku tuh berubah gitu loh. Aku tuh bisa termotivasi, bisa berubah sampai ketika yang sekarang. Walaupun setelah eval itu masih ada beberapa eval yang menuju ke diri aku sendiri ya, masih ada menuju ke diri aku sendiri. Nah itu eval sakifah, eval saat kerja, eval sikap dan lain-lain. Tapi seenggaknya tuh aku berhasil lolos dari kesalahan terbesarku dalam organisasi. Lena dalam mimpi yang kalian buat sendiri. Oke, ini pesan buat kalian semua. Bermimpi boleh, karena ada filosofi seperti ini. Kalian tuh harus bermimpi setinggi-tingginya. Karena kalau misalkan kalian jatuh, itu kalian bakal jatuh di antara bintang. Oke. Jadi ingat itu ya. Kalian boleh bermimpi setinggi apapun, setinggi yang kalian bisa. Karena kalau kalian jatuh sekalipun, kalian bakal jadi antara bintang-bintang gitu loh. Di saat kalian jalan tuh kalian gak akan melihat suatu ketidakenakan, kalian melihat itu keindahan. Tapi dengan satu
satu peraturan, kalian harus bergerak gitu loh. Sebenarnya tuh ini ada satu filosofi lagi. Hari ini full filosofi, coba Gak apa-apa dong. Ya. Lu gak ada salahnya dong. ya nggak salahnya ya. Gak ada salahnya. Pokoknya tuh kalau misalkan kalian nggak berjalan hari ini, jadi besoknya tuh kalian harus lari gitu, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalkan kalian diem-diem doang, cuma nyantai-nyantai, gak mau mengejar mimpi yang kalian buat, berarti besoknya kalian harus berlari gitu. 3 hari lagi kalian tuh harus bisa-bisa berlari lebih cepat. 4 hari lagi kalian tuh harus mungkin terbang buat mengejar mimpi kalian. Jadi kita sendiri. Gak ada orang yang bisa merubah mimpi kita tuh selain diri kita sendiri. Iya. Sehebat apa kalian tuh, cuma kalian yang bisa menentukan mau jadi apa kalian tuh di masa depan tuh cuma kalian tentuin. Sorry, ada koreksi. Ada 3 sebenarnya. Tuhan, orang tua, dan diri sendiri. 3. Oke? Tapi yang terpenting, kalian tuh harus mengejar goals kalian. Kalau misalkan kalian punya tujuan saat ini, kejar setinggi-tingginya. Mau itu gagal, mau itu berhasil, dicoba. Karena Sama diri kalian. iya, karena kalau misalnya nih Kabina punya tujuan, kalau misalnya Kabina nggak mau mencoba, Kabina tuh nggak tahu itu bakalan gagal atau berhasil. Tapi kalau misalnya Kabina udah mencoba, itu jelas gagal atau berhasil gitu. Kalau misalnya gagal pun ya bisa mengevaluasi, nggak perlu takut. Buat adik-adik yang angkat ini nggak perlu takut buat suatu kegagalan, karena kegagalan itu emang awal dari kesuksesan kalian gitu. Karena founder dari Coca-Cola aja tuh harus ngebuat ngebuat Coca tuh beribu-ribu kali supaya berhasil suatu franchise minuman soda terfamous di dunia gitu. KFC yang kita suka juga itu harus membuat ribuan resep ayam supaya Benar. cocok dia, supaya KFC itu bisa kita nikmatin di lidah semua orang gitu loh. Coba siapa di sini nggak suka KFC? Siapa? Orang mana yang nggak suka KFC? Masih ada yang langsung ayam. Tapi kalau nggak ada orang yang suka ayam. Mungkin orang alergi ayam. Tapi emang ada orang alergi ayam. Untuk saat ini belum ketemu. Iya, mungkin ada, tapi jarang banget gitu loh. Kebanyakan orang suka. Jadi jangan berhenti mencoba. Kayak guys. Lanjut. So itu kan tadi sebelumnya yang bilang kan gimana nih? Udah jadi ketua OSIS pasti banyak banget kayak rintangan-rintangan kita dapat. Gimana nih rasanya kalau udah jalanin aja atau kemudian kayak tetap kayak ngelakuin yang baik? Sebenarnya sih ini udah sempat aku singgung di episode pertama. Dimana percakapan sama Padu itu kayak pantas gak sih seorang OSIS itu down? Apakah pantas atau apakah harus seorang OSIS itu boleh gak sih ngedown kalau misalkan gitu? Gimana sih? Tadi tuh ngomong kalau misalkan ya untuk kalau misalkan kalian ngedown nih saat kalian dikritik, itu apa hikmah yang bisa kalian ambil kalau misalkan kalian ngedown gitu loh? Apa hikmahnya gitu? Inti sari itu apa? Kalau kalian tuh ngedown, fungsi itu apa fungsinya? Jadi daripada ngedown ya coba nggak kalian evaluasi diri kalian minta saran ke kelas kalian, ke pembina kalian, apa yang bisa kalian berbagi di diri kalian. Itu lebih berguna daripada kalian tuh menangis terseduh-seduh di eval gitu loh. Iya benar. Kayak Tapi yang emang semua kelas kedua tuh sedih gak sih kalau dia kayak jarang yang tidak bersedih ya, masih kepikiran. nangis sih enggak, tapi kepikiran Iya dia. terus kepikiran terus. Aduh apa yang salah? Aduh salah banget pasti. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan terlalu lama udah kayak, aduh gue merasa bersalah banget. Tapi kayak nggak ada action buat memperbaiki itu tetap aja tuh. Aja kembali ke poin sebelumnya ya. Iya. Kalau misalnya dia eval juga tapi nggak mau bertingkah aja dong. Ya sebenarnya aku sebagai ketua OSIS tuh aku juga manusia tentunya ya. Gak lepas dari satu kritikan dan evaluasi dari aku sendiri. Karena emang manusia itu emang pada salah ya nggak sih. Iya. Gak ada manusia. Kita manusia yang gak ada manusia yang sempurna. Iya. Sempurna. Ya, ya. Jadi aku ingin kasih satu pengalamanku, yaitu kalau misalnya kalian dikritik sama orang tersebut,
cara yang bisa kalian kan saat kalian dikritik adalah menerima. Jangan saling menerima. Apa kalian harus melawan? Apa kalian harus bantah? Ya kalian cuek dengan kritikan itu. Nah, tiga-tiganya. Cara itu kalian harus menerima kritikan tersebut karena malu ya malu. Aku tahu. Kalau dia itu pasti malu, apalagi di depan orang banyak. Tapi ini buat para laki-laki nih ya. Dengerin. Lagi. Apa namanya? Kalau misalnya kalian dikritik, kalau misalnya kalian dinasihati, cara yang paling ampuh buat diri kalian sendiri itu adalah terima nasihat itu, tenang terima kritikan itu, karena bukan aku menggurui ya sekali lagi, tapi kalau misalnya kalian menerima suatu nasihat, apalagi nasihat dari orang tua, dari orang yang lebih tua dari kita, yang lebih senior, kalau misalnya kita bisa menerima nasihat itu dengan lapang dada, itu kita bisa lebih dipandang sebagai cowok gitu loh, karena oh dia nih gitu loh, dia cowok yang bisa menerima kritikan, dia cowok yang bisa menerima nasihat, yang bisa menerima evaluasi dari orang lain. Karena cowok yang bisa menerima kritikan tuh big boy ya? Iya. Bukan big boy ya? Iya. Kalau jarang banget cowok yang bisa terima kritikan. Big boy and big boy. Kritikan tuh menerima tuh dalam tanda kutip lapang dada ya. Iya. Menerima kayak dibilang kayak apaan sih? Iya kayak dia tuh kayak dia ngomong kok jadi tuh kayak jangan tuh kayak sini. Benar-benar dalam lapang dada itu bakal menjadi nilai plus buat kalian para cowok. Masuk diri aku juga ya. Nah, kalau misalkan kritikan yang paling membekas di hatiku sih sebenarnya pas waktu yang itu sih ada yang beda. Tapi ada beberapa kritikan yang cukup masuk dalam hatiku tuh. Itu kritikan yang masalah. Ya aku buka sedikit ya. Kritikan yang masalah seorang Zafran itu Rita. Nah itu. Ini sebenarnya ini bukan di episode sendiri atau di cetan sekarang? Dikit aja ya. Ya sedikit ya. Skill dikit. Jadi awal tuh sebelum awal sekejap tuh sekitar bulan November Desember kayaknya nggak nyentuh deh. Pokoknya akhir Oktober sampai akhir November itu bulan itu masa-masa dimana kita tuh kayak masih nyemplung dalam dunia pengurus gak sih? Ya kita baru nyemplung di dunia pengurus. Iya kayak nggak ngerti. Masih kayak baru lah. Apalagi pas zaman-zamannya sebelum kerja tuh pas kita debat tuh ya sama Timbe. Itu kayaknya yang calon inti itu harus kita bikin ormas dah. Kita bikin podcast bertujuh tuh. Iya. Kita bikin podcast bertujuh nih kayak gue jadi pendapat. Ayo gue antara berhubungan dan biar bisa ya. Aduh, itu zaman-zaman aku dibilang otoriter. Tapi bukannya asal tuduh, tapi emang itu bener gitu loh. Aku tuh di zaman-zaman dimana semua pekerjaan tuh aku ambil, semua pekerjaan tuh aku selesaikan. Aku nggak peduli sama anggota-anggota di bawah tuh gitu loh. Jadi buat kalian nih yang mengira aku tuh pas yang bagus lah, enggak juga gitu. Aku awal-awal juga masih belajar, masih tidak tahu menahu gimana cara dengerin aspirasi daripada anggota-anggota bawahanku gitu. Anggota serkan seperjuangan tuh gimana kalau ada yang masih pendapat, ada yang masih isi pikiran mereka. Pokoknya nih, ini saksi nih, ada nih inti satu nih, dua jadi saksi keberadaan saksi hidup seberapa lenteng seorang Zafran dulu sebelum setijam. kayak apa tuh kayak gitu. Saksi hidup sampai debat panas loh, aduh dia sih bikin orang masa sih. Tapi untungnya gue bisa belajar lah ya. Bisa belajar lah sih lo. Iya. Ininya tuh Jadi tertutup juga kan. iya, sampai kasih gitu loh. Dulu aku disebut jalur otoriter sampai di bos rapat sampai kita konflik gitu loh. Zaman otoriter. Nah, aku dulu awal tuh masih adalah anak yang suka debat gitu loh. Ada anak yang masih memperdebatkan satu masalah. Padahal lebih baik tuh kalau kalian debat itu kalian ngalah. Misal nih kalian ngedebat, kalian gak usah sama lain. Kalau kalian gak usah ujung yang penting kalian ngalah. Karena aku gak capek-capek diri kalian
makan juga gitu loh. Benar, kalau nggak ada juga kita ngomong Ngabisin waktu, nggak ngidul. Mendingan kalian tinggalin rapat itu, tinggalin perdebatan itu. Ya kan, yang kalau kalian rasa benar ya udah cabut gitu loh. Ya jadi intinya jadi ketua OSIS itu pertama nggak gampang. Yang kedua pasti nggak lepas dari predikan ada orang-orang. Dan yang sedikit pun pasti ada. dan semasa aku jadi ketua OSIS sampai sekarang tuh aku sangat bersyukur karena terima kasih buat dukungan buat kalian semua nih, buat kalian nih mungkin para pengurus OSIS yang nonton, terima kasih. Ya karena tanpa dukungan kalian aku juga nggak bisa sampai di titik ini gitu loh. Buat event-event bersama, buat event-event yang bisa dinikmatin sama warga-warga sama event juga gitu. Dan aku minta doanya buat dukungan kalian semua, semoga seorang pembesar hari ini bisa jadi lebih baik, seorang Sabrina Dwi Febriani bisa jadi lebih baik. Iya sih. Amin amin. Ya, dan juga semoga sama event Jakarta ini jadi suatu menjadi suatu SMP yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena SMP 51 itu butuh banyak perubahan. Iya. Dan bukan dari apa namanya lingkungan, tapi dari sisi seperti yang dibilang Pak Herman, seperti yang dibilang apa namanya kepala sekolah. Ya, pokoknya SMP 51 butuh suatu perubahan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi Mas Kamina. Terima kasih. Dan maksud kalian semua yang sudah mengikuti acara Mogas Dimas ini sampai sejauh ini loh. Sudah tuh sampai kan 4 minggu kan? Iya. Enggak, sama intro 5 minggu. Oh iya. Iya, 5 minggu. Pokoknya jempol lah buat kalian. Thank you. Terima kasih, mau itu warga Limas atau bukan. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton.